سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Setelah pada hikmat yang sebelumnya, pada hikmat 66, Ibnu Athaillah menjelaskan kepada kita semuanya an-nur, sesungguhnya cahaya Allah yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu jundul qalb, itu merupakan tentaranya hati, kama anna qutma jundul nafs, sama seperti kegoliman, kegelapan itu pasukannya, tentaranya nafsu. Nah maka kemudian setiap segala sesuatu itu ada yang mendukung. Maka tiap pagi Allah Ta'ala menjelaskan ada nafsu yang kemudian sudah terlatih yang bisa membedakan itu. Yang dilatih yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, ada kata Allah Ta'ala orang-orang itu yang kemudian mendapatkan bisikan malaikat dan bisikan syaitan. Lammatul malak, lammatul syaitan. Maka orang yang banyak berzikir, orang yang banyak beribadah, bisikan setannya kuat, bisikan malaikatnya kuat. Tapi orang yang banyak ngelamun, makanya kemudian ada saat-saat di mana setan itu kuat-kuatnya. Kapan saja satu, di saat orang ngelamun, memikirkan apa yang ada kemudian ada angan-angan saja coba itu turun etan. Orang mikir kalau mau model beda, kalau orang memang ada target, makanya kemudian bahasanya beda. Ada tamani itu cita-cita yang sulit untuk diraih. Tamani, jadi sih dibayar model iya untuk nek sugi kayak ngene, nek sugi ape kuwi tapi tidak kerja, nunggu tok coba aku sugi. Wah, itu di saat setan kuat. Di saat itu setan menjadi kuat. Kenapa? Orang pikiran sudah blank. Tidak ada zikir sama sekali, sembahyang sekarang, alamat cepat lalu setan lalu menjoroi. Kemudian di saat yang kedua adalah di saat orang sedang marah. Di saat orang marah itu setan mudah untuk masuk. Wah, udah ngamuk, udah tidak kuat memang. Sebetulnya ada kekuatan fisik yang sampai notok betul. Ada kekuatan fisik yang sampai notok betul. Dan itu jarang digunakan. Itu sebetulnya jarang digunakan. Tinggal main pemikiran saja. Wong kalau itu hipnotis isok gampang kok. Ya makanya kemudian ada orang tak tahu salto. Begitu dihipnotis isok salto. Begitu kelabuan isok salto. Ya biasa. Karena memang ada kekuatan fisik kita yang sampai di sana. Contoh paling gampang yang sering saya berikan adalah contoh di saat orang diuber anjing. Wong wis tapi begitu diuber anjing langsung melayu. Begitu diuber anjing langsung wah, tutup pucuk baru ngus. Kuat melayu si anak. Ternyata kuat melayu. Lah itu tadi sampai di sana. Itu ada kekuatan fisik yang sampai notok. Cuma karena Anda itu sudah kemudian dimasuki oleh setan, ya jelas tambah kuat maning. Maka kemudian oleh Rasulullah SAW kalau orang marah berdiri disuruh duduk, dalam keadaan duduk masih belum hilang disuruh berbaring. Kenapa? Jangan sampai memperkuat setan. Rugi. Tambah tato di sini ngamun rugi. Barang nang omah pecah kabeh tukune ya Allah, belinya susah payah, ngamuk sepisan pecah kabeh sak omah, hancur kabeh, rugi. Setelah kemarin ngono getun ya Allah, ya werwo ngono gak makan. Allah Taala ngandani sing gentak. Di mana-mana mesti Allah Taala setiap ayat Allah Taala itu mesti disampaikan dengan cara yang baik, mesti untuk kebaikan kita. Bukan untuk kebaikan Allah Taala sendiri, justru untuk kebaikan kita. Rugi Anda kalau ngamuk terus diteruskan itu. Ngamuk kemudian tidak getun sama sekali udah Allah. Sangat ngamuk tetap masih getun. Nah maka kemudian Allah Ta'ala itu tahu modelnya. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang marah sambil berdiri, duduk, masih marah dalam keadaan duduk berbaring, masih marah wudu. Karena sesungguhnya syaitan itu terbuat dari api, dan api bisa dihilangkan dengan air. Makanya wudu paling tidak rauh. Baca a'udzubillah. Cuma jangan dikira tidak ada cobaannya.
Wong ngandani aku mau mari krungu teko ustaz wong mari gak ngomong wis ngamuk iku mbocok aku bilang tambah di Senin tambah di Senin iku nanti ngandani kowe nang wong kon kira aku kelebonan tak duguhi pisan tak duguhi pisan dikira tak ada cobaan ya BDI mesti ada cobaan dalam segala sesuatu itu ada cobaannya. Nah maka Ibnu Athaillah mengajarkan bahwa sesungguhnya cahaya nur itu cahaya itu kemudian menjadi jundul qalb, akan menjadi tentaranya hati yang memperkuat hati, yang memperkuat ketajaman mata hati. Wal kama anna dhulma jundun nafs, sama seperti zalim itu tentaranya nafsu. Semakin mengikuti nafsu semakin gelap, semakin gelap. Fa idza arada Allah ayyansura 'abdahu amaddahu bi junudil anwar. Kalau seandainya Allah taala ingin menolong hambanya, mesti kemudian diberikan oleh Allah Ta'ala bantuan tentara nur ini dengan banyak, mesti dikasih oleh Allah Ta'ala. Dan kalau seandainya waqata'a anhu madadatul mul'ariyat, diputus oleh Allah Ta'ala dari kebutuhan zolim dan lain sebagainya, itu mulai tak tertarik. Yang dulu kemudian preman, saya tobat kurang males. Malah belum nulis, aduh, biar aku tahu kayak nulis, terus sampai, jangan sampai getun sama seperti saya, lu justru tambah bahaya. Nah, orang yang punya diberikan oleh Allah Taala seperti itu orang yang kemudian beruntung. Maka kemudian Allah Taala menjelaskan mayyahdillahu fahuwal muhtad, orang yang diberikan hidayah oleh Allah Taala, maka sesungguhnya dia orang yang beruntung. Wa mayyudlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, tentu disesatkan ini berdasarkan kesesatannya dia dulu. Allah Ta'ala menjelaskan wala yuzlamuna fatila dalam ayat yang lain, wala yuzlamuna nasira dalam ayat yang lain, wa yuzlamuna musibir. Allah Ta'ala itu tidak mendolimi sedikit pun, tidak tahu dolim Allah Ta'ala. Nek wong memang kurang ajar, sudah ada bakat kurang ajar, diutus oleh Allah Ta'ala Nabi sing ngajar ono, yang kemudian mengajarkan Al-Quran sudah ada, Ustaz ono sik dilawan, tambah ditangkep suci maneh. Suci maneh memang tambah dicari Allah Ta'ala. Memang buat model itu nah, maka kemudian di dalam penjelasannya seperti itu. Kemudian di dalam hikmat yang selanjutnya, di dalam hikmat 67, Ibnu Athaillah mengajarkan an-nur lahul kasyf wal basir lahal hukm wal qalb lahul iqbal wal ibdal. Nah, ini pelajaran luar biasa. An-nur, Ibnu Athaillah mengajarkan dalam hikmat yang selanjutnya lebih tinggi lagi. Nur, cahaya itu mempunyai fungsi sendiri. Jadi ada fungsinya sendiri-sendiri dan dari tahapan sendiri-sendiri. Kalau di kitab Hikam yang itu masih belum ada. Yang kemudian di syarahnya, di Iqadul Himam, di penjelasannya syarah Hikam, karya Ahmad bin Muhammad ibnu Ajibah, itu di sana dijelaskan banyak di dalam kitab ini. Maka kemudian Ibnu Athaillah mengajarkan kuncinya an-nur lahul kasyf. Sesungguhnya cahaya itu membuka. Mulai begitu orang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kelihatan yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, yang mana yang bagus, yang mana yang tidak bagus. Itu ketok kabeh subhanallah. Orang begitu hatinya baik, maka akan diperbaiki amalnya oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan, kalau sudah Anda berusaha untuk memperbaiki diri, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah takwanya bagus, Allah Ta'ala janji selanjutnya, yuslih lakum a'malakum. Allah Ta'ala akan memperbaiki, sungkan. Sungkan dewi. Wong biasa nang masjid kok si ape nyolok. Wong biasa ape nang biasa nang masjid biasa kok si ape ngentit sandal. Sungkan sesuai. Ape nyolok itu sungkan. Biasa nyolong begitu imannya sudah masuk, nurul iman itu sudah masuk, sungkan. Nah maka baru kelihatan yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, baru dibukakan oleh Allah Ta'ala. Ngerti dewi, sesuai ngerti dewi. Wong wis biasa sembahyang, biasa sedekah, kok ndak sedekah dina iki. Ndak enak dideloki wong-wong ono wis biasa datang, biasa dikeki, kok iki ndak dikeki. Suka suwe-suwe lama-lama nikmat. Awalnya kemudian dipaksakan di mana-mana ibadah awal mesti dipaksa. Tak iso nek dipaksa. Nek nuruti enak-enakan kalah mbek nafsu. Orang dalam tahapan awal ibadah itu harus dipaksa.
Dalam tahapan yang selanjutnya baru ibadah itu sungkan, izin tidak ibadah. Tahapan yang terakhir baru merasakan nikmatnya ibadah, baru merasakan lebih tinggi lagi butuh ambil ibadah. Tak sembahyang udah enak, tak sembahyang enak, tak sembahyang di situ. Subhanallah, tukur dewi. Nah maka kemudian pada tahapan awal sholat itu mesti harus dipaksakan, sholat itu dipaksakan, dan bisa berdamai sholat tidak bisa, harus dipaksakan. Lawan perang sama setan itu mesti harus dilawan dan dituruti. Nah enak musuh. Akhirnya kalau orang kemudian banyak menuruti hawa nafsu, tak selesai ibadah itu tidak akan lancar, tidak bakal lancar sama sekali. Tapi bosok, susah saja. Oh diperangi, dapat perangi, soro. Habis sembahyang didelok jam sikso wis ana toro jam 2 sampai jam 3 sikso wis ana jam 1. Habis sembahyang mana didelok jam 1:30, jam 2 iki ana. Terus sampai 1:30 wis ana sembahyang dohor setengah 2. Ono waktu yo ono tapi kepat. Nek wong sibuk temen dokter operasi yang kemudian kerjaan yang tidak bisa ditinggal, artinya darurat yang kemudian memang darurat, dan kalau seandainya ini ditinggal menghilangkan nyawa bisa kesulah betul. Tapi nek lunggu ditinggal ambil ambil rokokan, ambil ngopi di telur setengah luru di sana, diterus ngopi, diterus delok mana jam 2 sampai setengah 3 kepancet itu. Umpama mati pada saat itu ditakoni malaikat sedang dohormu ya apa setengah 3 di sana, seduru malaikat sik ngenteni jangan asare saya sampai jam 3 jangan dicai jangan dohor sik mau pada sembahyang sik mau sik kenai. Maka kemudian orang itu pada tahapan awal harus dipaksakan, ibadat itu harus dipaksakan. Pada tahapan yang selanjutnya baru orang merasakan ada sedikit nikmatnya ibadat. Suwe-suwe isi, lama-lama biasa nang masjid, biasa melok pengajian, dikonai dikoncoi, nanti dikongkok suwe kan melok pengajian isi. Suwi-suwi izin tidak enak, tidak enak. Tak melok pengajian itu tidak enak. Tak sembahyang nang masjid itu tidak enak. Kok digoleki ambil wong-wong, takut ditanyai lama. Kok lama Anda tak kelihatan di masjid? 3 hari tak ketemu nang masjid. Suwi-suwi sungkan. Naik tahapan selanjutnya. Lama-lama mulai merasakan nikmatnya ibadah. Mulai merasakan nikmatnya ibadah. Lebih tinggi lagi butuh ambil ibadah. Nah, kalau sudah sampai level ini, itu kata Rasulullah SAW, saya kata Rasulullah, kalau disuruh milih antara sholat dengan surga, milih sembahyang. Itu tanah levelnya. Angel level ini, ada level ini roto aneh. Lah, kita harus level yang biasa, paling tidak dipaksa. Kalau tidak dipaksa, sungkan. Ini esok dukure maning sampai kemudian sampai kemudian senang ambil ibadah. Senang itu sudah luar biasa. Orang senang ke masjid itu sudah luar biasa. Nah maka Rasulullah SAW sampai menjanjikan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala yauma la dhilla illa dhilluh, yang di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Salah satunya wa rajulun, ada orang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya selalu melekat dengan masjid, senang luar biasa masjid itu. Nang di ono kegiatan apa sampai kemanten seneng apa segala macam tetap golek masjid, sembahyang di sini sana. Bagus. Kalau sudah sampai di sana itu bagus, cuman biasa iman itu naik ketek turun. Makanya kemudian dijelaskan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bi ta'at, naik dengan cara taat, wa yanqus bil maksiat, turun karena maksiat. Iso. Nah, maka kemudian di dalam hikmat ini tahapan yang awal, kemudian Ibnu Athaillah menjelaskan an-nur lahul kasyaf. Begitu orang dapat cahaya Allah Ta'ala, bisa kelihatan yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Nah kemudian yang selanjutnya wal basirah, ada mata hati, penglihatan itu diberikan lahal hukm. Kemudian fungsinya basirah, mata hati itu untuk memutuskan. Yang ini yang harus dikerjakan, yang ini yang tidak usah dikerjakan, yang ini yang harus saya lakukan.
dilakukan, yang ini yang tidak. Itu yang kemudian memutuskan mata hati. Nah, maka kemudian orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala basirah, orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala basirah, mengerjakan segala sesuatu itu mudah. Kenapa? Terlatih. Wong biasa kemudian zikir, biasa wirid. Dadi sembahyang istikharah ketok dhewe. Dadi sembahyang istikharah ketok dhewe. Sing kena, sing ndak kena, sing apik, sing ndak apik, subhanallah. Nah, itu pengalaman. Model seperti itu pengalaman. Jadi kemudian Allah Ta'ala memberikan bagaimana caranya, mesti dilatih. Ibadah itu mesti dilatih. Tidak ada orang dapat kemudian standar. Semua itu melalui proses latihan, dilatih, riyadhah. Nah, maka kemudian orang yang terbiasa dengan basirah yang diberikan oleh Allah Ta'ala basirah, karena dia biasa ibadah, kuat wiritani, kuat mirakati, subhanallah. Memutuskan apa-apa sudah kelihatan. Makanya kemudian ketika ulama-ulama zaman dulu itu mau dibohong, kelihatan teman. Ketok teman, wong bujuk, iki wong gak bujuk. Makanya kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam hati-hati, ittaqu firasal mu'min, hati-hati terhadap firasat orang yang beriman. Karena mereka melihat dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ketok kebuka. Wong ganteng luar biasa, koruptor. Wong ndak pakai ganteng, itu sing genah, itu sing genah. Jadi tidak mesti ganteng, ndak ganteng didelok nih. Wong kan kadang-kadang delok dari penampilannya saja. Wong kelambine kaya ngono. Lho ndak didelok kelambine. Orang-orang yang alim, ulama-ulama itu yang kemudian diberikan oleh Allah Ta'ala basirah, tidak delok kelambine sama sekali, dan dilihat bajunya sama sekali. Yang dilihat amalnya, yang dilihat hatinya. Jadi langsung ketok, wong apik, wong gak apik, wong kena, wong gak kena. Iki wong suka bojo, iki amalnya ini, lu kelihatan. Orang kemudian habis jalan kemudian kelihatan papakan sama Sayyidina Utsman. Begitu papakan sama Sayyidina Utsman, dikasih tahu sama Sayyidina Utsman tobato. Kenapa? Anda barusan ngelirik orang perempuan, kok ngerti dosa nih cek kedek moto. Rukuk ngono kon wong saiki rukuk ngono selamat walak-walik sujud istighfar bahaya. Luar biasa. Rasul itu sampai level kelihatan orang dikubur itu disiksa seperti apa, siksaannya seperti apa, sampai sebabnya ngerti Rasulullah. Nah, maka kemudian basirah itu bertugas untuk menentukan yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik, yang mana yang harus dilakukan, yang mana yang tidak boleh dilakukan, itu basirah. Dan begitu kontrabas, gak enak. Begitu kontrabas, gak enak. Apa fungsi selanjutnya? Ada hati. Wal qalb, ada hati yang kemudian lahul idbal wal idbal. Hati itu fungsinya untuk menerima dan untuk menolak. Ada penerimaan, ada penolakan. Nah, maka kemudian begitu diterapkan tidak enak. Begitu diterapkan tidak enak. Coba budak wis ngerti. Begitu budak ono sing ndak subhanallah diterapkan aku kroso mau tabrakan temenan. Aku kroso mau sajane. Cok budal, Allah bukan terus to. Lo ada kalanya orang itu diberikan oleh Allah Ta'ala yang seperti itu, tak enak di sana. Tapi budal itu tak enak. Tapi budal tak enak, cuman tak enaknya didelok fisik, tak enaknya dilihat dulu. Kalau Anda orang yang sering ibadah, sembahyang mungkena, wiritan mungkena, begitu tidak enak bisa jadi teko malaikat. Tapi kalau sembahyang jarang-jarang, poso jarang-jarang, Ramadan akeh bolongi, wiritan itu wis nek kesak-kesak ketemu jarang betul wiritan. Terus mari ngomong, aku mau sajane ambek dalang masjid wis terus ora enak. Iso dituruti nek iso dituruti akeh setan nek ngono iku mau. Kenapa? Ibadahnya jarang, kok berharap bisikan malaikat yang kuat, salah bisikan setan sing kuat. Begitu melaku temenan ana tabrakan akan temenan kan. Duduk dhewe sing tabrakan dhewe kepun tabrakan temenan kan. Aku mau feeling di sana. Aku budalan masjid itu wis gak enak kabeh. Terusuk temenan ana sing tabrakan duduk kok sing tabrakan, kok kata-kata kok ngono digawe alasan. Kok ngono digawe alasan. Yo pinter setan itu pinter subhanallah. Jadi kandhani kon mau tak kandhani. Saya itu punya mata saya tadi kayak gitu coroy. Beda. Orang yang kemudian hatinya terlatih dengan zikir, dengan sholat sunnah, puasa sunnah, orang yang riyadhahnya baik, maka kemudian bisikan malaikatnya yang kuat. Tapi kalau orang riyadhahnya jarang luar biasa, mau
sembahyang juaran luar biasa sudah dituruti. Itu pada saat Anda harus memaksakan ibadah apapun yang terjadi. Aku ketok wong tabrakan, aku mau proso ndak enak wisane aku sembahyang Rasulullah sembahyang kekeri dikasih kotoran hewan. Iku ndak ate wong aku mau proso ndak enak tau. Mau omongan kowe ngono, aku mau proso sakjane diberangkatkan masjidku ndak enak ati kabeh. Kok temenan tutut nang masjid ana wong sing ngelatu ya Allah, aja dituruti, dipaksa. Wong kadang-kadang model kowe ngono iku ono wong. Nah ini yang kemudian ada beberapa ucapan yang sepertinya bagus, cuma untuk orang yang mentalnya tidak kuat, omongan kayak gini tidak baik. Tumben kon budal nang masjid, biasa nggak tahu budal. Itu setan, kadang-kadang setan model kayak gini kemarin. Wong sing wis niat sembahyang, yang imannya tidak kuat, wong sing imannya tidak kuat, dia jarang-jarang nang masjid. Memang betul, jarang ke masjid memang betul. Cuma begitu ke masjid terus dikai omongan kayak ngono, kok tumben kon ketok nang masjid. Ngeben ben meneh gak sembahyang maneh. Gara-gara omongan kayak ngono, tadi saya tanda ya Allah. Terus sudah tadi saya tak mari tuh delok alhamdulillah. Doa mudah-mudahan oleh hidayah, mudah-mudahan tambah sering nang masjid. Ngono. Wis akan tinggal tidak dicelatu. Tumben tak delok suwe gak ketok nang masjid. Kok gak tau nang masjid? Tumben saya kena masjid. Kalau saya ngilang tak? Sudah ya Allah. Di sini kata-kata setan menjelang masjid itu mau repot. Maka yang seperti itu untuk orang yang imannya cuma niat berjologi. Kadang-kadang kita cuma niat berjologi, orang terimanya beda. Orang terimanya beda. Begitu dia terimanya kemudian tanda lorwati, terus dia tidak berjalan masjid maneng, tidak berangkat ke masjidnya dia sebelum omongan ibu, itu gara-gara kawan. Nanti kok tidak dosa. Tapi setelah Anda ngomong seperti itu, dia tidak sholat ke masjid, itu tidak dosa. Anda yang urut dosa. Karena itu tidak berangkat karena omongan Anda. Pemanen ketok kon nang masjid, itulah begitu untuk ngomong gimana nang masjid itu tidak jalan masjid maneng. Gara-gara kawan. Saat itu soalnya gara-gara kau. Makanya di dalam segala tingkah laku dan perbuatan dipikir, tapi sembarangan pas asalnya close. Nah maka kemudian pelajaran dari Muhammad Ibnu Ajibah di dalam kitab Iradul Imam ini, yang pertama ada beberapa tahapan, Yang pertama ada waridatul intibah. Ada waridatul intibah yang diberikan oleh Allah cahaya yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang berupa agar orang ini bangun ditangani. Ini ada kemudian disebut dengan nurul yaqdah, nur cahaya untuk membangunkan orang dari kegelapan. Tangi itu mari turu di tangi ini. Tangi ini tahapan yang pertama. Nah maka wa min sya'ni ayat sifadul wal ghaflah. Pada tahapan ini nur cahaya itu berfungsi untuk membuka orang dari kezaliman dan membuka orang dari lalai. Yang biasa lalai, yang biasa ndak iling, dikai iling. Sing biasa kemudian kemudian berbuat dosa, mulai mengurangi perbuatan dosa. Kemudian fungsinya basirah pada tahapan ini wa yadharun nur yaqdah, dan kemudian cahaya kebangkitan, mulai orang itu dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, mulai senang ibadah, mulai ketok api sembahyang, ke api gak sembahyang, api wong poso, buruknya orang yang tidak berpuasa, itu kemudian mulai bisa memutuskan. Kemudian pada tahapan ini fungsinya hati pada tahapan ini fatahkumul basirah bifathil ghaflah wa husnul yaqdah. Maka kemudian basirah itu bisa kemudian dikuatkan lagi untuk kemudian memperjelas kelihatannya yang buruk dan kelihatannya yang baik. Maka kemudian orang itu dianjurkan untuk berdoa yang banyak, berdoa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kami kebaikan itu dalam wujud kebaikan, dan kemudian berikan kami hidayah untuk mengikuti kebaikan itu. Jangan sampai barang elek wujudnya api ternyata hancur kabeh. Begitu dipilih kok ternyata hancur kabeh. Dulu waktu visi misi hebat luar biasa, iya. Nah maka harus diperlihatkan. Orang itu kalau seandainya basirahnya buat ketok sing elek sing api, tidak kalah bejuli. Maka kemudian sampai level selanjutnya
sampai level selanjutnya, dan hati itu kemudian berfungsi untuk menerima, baru kemudian fungsi itu yang baru dzikrillah, baru kemudian dia bisa menerima dzikir, senang ambil wiridan subhanallah. Pada tahapan yang kedua, nur waridatul iqbal, baru mulai tahapan yang selanjutnya, tahapan cahaya yang diberikan oleh Allah Ta'ala berupa penerimaan, mulai bisa menerima. Nah, pada tahapan iqbal ini Ibnu Athaillah menjelaskan wa min sya'ni ayat syifat zulmatul arya, mulai ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kezaliman, kegelapannya alam semesta. Sudah mulai ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Wong biasa di dunia terus mulai dari dunia. Orang yang biasanya mengejar segala sesuatu mulai tidak mengejar. Mari, sudah mulai menginjak tahapan selanjutnya, bahwa semua ini diciptakan oleh Allah Ta'ala. Datangnya rizki baik atau buruk tergantung cara kita mendapatkannya. Bodoh, salah paham. Mau didapatkan dengan cara yang baik sama, tidak mau didapatkan dengan cara yang baik hasilnya sama. Maka kemudian tahapan yang selanjutnya wayadharu bi bahjatul ma'arif, maka kemudian ditunjukkan oleh Allah Ta'ala karena nur itu tadi mulai ditunjukkan oleh Allah Ta'ala cahaya, lampu-lampu kemudian yang menunjukkan bahwa ada ma'arif, mulai kelihatan yang mana yang baik. Makrifat itu sudah mulai datang. Makrifat itu sudah mulai datang. Jadi wong ape bujuk itu ketok sana. Sampai tahapan ini orang datang dengan niat yang tidak baik, ketok sana. Wong tak ape, tak usah dituruti. Wis yo ya ayo mari tinggal beres. Jadi mulai kelihatan. Pada tahapan ini sudah mulai kelihatan. Nah, maka hati baru qalb ala bahjatil asrar. Maka hati bisa menerima cahaya yang diberikan oleh Allah Ta'ala sampai tahapan yang selanjutnya, yaitu asrar. Mulai diberikan oleh Allah Ta'ala ketok iki selawat sampai mimpi Rasulullah bisa. Sampai tahapan selanjutnya orang wiridan yang tadi kemudian sampai tahapan hati itu mulai senang zikir. Tahapan yang selanjutnya hati itu sudah bisa menerima sir, rahasia-rahasia daripada Allah Ta'ala. Iki tidak boleh dibuka sembarangan. Tahapan yang selanjutnya di sana ada nur walidatul wisal, sampai tahapan orang yang sudah nyampe kepada Allah Ta'ala, hati yang sudah sampai kepada Allah Ta'ala. Maka nur yang ada di sana yadharu nur tajalliyah, mulai sudah kelihatan yang mana merupakan keagungan semua alam ini ditinggalkan sama dia. Sudah mulai kelihatan ini semua daripada Allah Ta'ala. Ono wong ngenteri, ono wong ngenteri kabeh karo Allah Ta'ala. Semua dari Allah Ta'ala. Jadi tenang. Orang kalau sudah sampai tahapan yang seperti ini, hidup itu tenang. Kelihatan segala sesuatu, yaitu memang ada hikmahnya sendiri-sendiri. Ada hikmahnya sendiri-sendiri, subhanallah. Mulai tenang, mulai bijaksana dalam memutuskan. Oh, kalau seperti ini, tambah bagus. Nah, maka kemudian basirah pada saat itu kemudian menunjukkan yang mana yang kemudian diberikan oleh Allah Ta'ala. Mulai luar biasa. Tahapannya sudah mulai luar biasa. Jadi banyak kemudian kehalusan Allah Ta'ala, kasih sayangnya Allah Ta'ala. Itu mulai ketok. Wong ngelama didelok aku alim luar biasa kok ngono mau. Kelihatan ada orang yang kurang ajarnya luar biasa. Maka kemudian Nabi Musa semakin lama berdakwah semakin ngerti bahwa ada rahasia-rahasia Allah Ta'ala yang ada di sana. Awalnya Nabi Musa ketok Fir'aun sudah pas, tapi suwe-suwe ketok Bani Israil ngomong luar biasa itu delok. Subhanallah, ini delok untuk apa? Pelajaran. Ternyata wong sing ngelamat kok ini ganti pelajaran untuk umat yang selanjutnya. Aja ganti kok ngene. Kon duwe jangan sampai jadi seperti Qarun. Duwe kata Qarun, "Inna ma utitu ala ilmin." Saya dapat ini karena kecerdasan saya. Kecerdasan orang di industri tumplek ambil Allah Ta'ala dilebokno nang bumi. Subhanallah, dihapus fakosaf Nabi dimasukkan oleh Allah Ta'ala wa bidaril ard, sampai rumah-rumahnya semua dimasukkan ke tanah entek bersih. Mosok subhanallah.
Dan semakin orang ngerti, semakin orang real, semakin orang kemudian latihan itu mau, tambahnya terjelas. Semua itu ada hikmahnya sendiri. Fungsi nom dasar kudu ini. Suwe-suwe orang yang sudah tahu, bapak notisi, kok nek wis tetep lah tobat-tobat dhewe. Mulai ketok, subhanallah. Begitu sampai di sana, Rasulullah itu sudah mulai sampai tahapan yang lebih tinggi. Semua itu ada gerak tangan Allah Ta'ala di sana. Allah Ta'ala bergerak nang kono ngelama iku ngono sedikit rezeki ya Allah Ta'ala ngelama iku subhanallah. Itu tetap dikei ya Allah Ta'ala. Sampai kemudian hati bisa menerima yang lebih tinggi dari sir itu tadi. Sampai hati itu nyampe kepada Allah Ta'ala. Tenang, luar biasa. Karena rahasia sudah didapatkan, maka ilmu lebih didapatkan lagi. Maka kemudian kata Nabi itu pelajarannya, wa kaifa tasbiru ala ma la tuhibbu bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar? Anda tidak punya ilmunya. Coba kau ngerti ilmu nih, wis dewasa. Oh, ternyata sekolah itu manfaat ini, iki manfaat ini. Tenang. Jadi arek iku ngamuk model kaya apa pas ngerjakno PR dijarno ambek wong tuwa. Pokok tetep garapan. Kon ngomel-ngomel gak apa-apa tetep PR garapan. Nanti suatu saat kamu ngerti tujuannya gurumu ngekei tugas, terus kon dikontek nih, susu kan ngerti. Engko kapan ngerti itu? Sampai tahapan orang nyampe baru orang bisa ngerti. Oh, terus dilatih. Itu hati yang sudah terlatih, dibukakan segala macam sama Allah Ta'ala baru ngerti. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafal nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.